Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi perpajakan terkait perhitungan pajak pertambahan nilai atau perhitungan PPN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, STMNI CIKNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, NIM C1C020082, kelas R10 akuntansi 2020. Baik, pembahasan pertama terkait PPN sendiri yaitu pengertian atau definisi dari PPN itu sendiri. Definisinya itu apa sih? Di mana PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak ataupun juga jasa kena pajak yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, berdasarkan objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka pajak pertambahan nilai secara bebas dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang ataupun jasa. Adapun secara sistematis juga, pertambahan nilai atau nilai suatu barang dan jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian juga, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Adapun juga pembahasan mengenai objek dari pajak pertambahan nilai, di mana objek dari pajak pertambahan nilai itu seperti yang ditampilkan, di mana salah satunya itu seperti penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, adapun juga impor barang kena pajak. Nah, seperti yang lainnya juga seperti ditampilkan pada presentasi ini. Nah, adapun juga sambungan dari poin itu ada juga seperti penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak atau PKP, di mana tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha PKP, di mana garis bawahi bukan inventory, ataupun juga kecuali atas penyerahan aktiva pajak masukan tidak dapat dikaitkan. Adapun juga lainnya seperti yang ditampilkan pada presentasi ini. Baik, selanjutnya membahas mengenai DPP atau dasar pengenaan pajak, di mana untuk menghitung besarnya pajak terhutang diperlukan adanya dasar. Nah, dasar ini disebut sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sendiri. Nah, dasar pengenaan pajak itu apa? Adalah jumlah harga jual atau pengganti ataupun juga nilai impor ataupun juga nilai ekspor ataupun juga nilai lainnya yang telah ditetapkan oleh Kemenko atau Kementerian Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Nah, untuk definisi harga jual seperti yang disebutkan tadi, yang pertama itu seperti harga jual. Harga jual itu sendiri apa? Adalah nilai atau biaya yang diminta oleh penjual kepada penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN. Nah, harga jual merupakan DPP untuk penyerahan barang kena pajak. Nah, ada pun juga penggantian adalah nilai atau biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP atau jasa kena pajak tidak termasuk PPN. Nah, nilai pengganti sendiri merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan. Adapun juga nilai impor, di mana nilai ini menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah dengan pungutan lainnya. Penentuan nilai impor sendiri atas PKP didasarkan pada Undang-Undang Pabean yang menggunakan dasar pengenaan biaya masuk atau bisa atau juga ada itu CIF. Adapun juga nilai ekspor adalah nilai berapa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya dimintai oleh si eksportir sendiri. Nah, nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor. Adapun juga nilai lain. Nah, nilai lain ini adalah sebagai dasar pengenaan pajak. Adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Kementerian Keuangan. Adapun juga selanjutnya membahas mengenai tarif dari PPN sendiri. Nah, adapun juga penyesuaian tarif PPN sendiri merupakan amanat dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, perubahan dari undang-undang ini merupakan perubahan atas tarif pajak pertambahan nilai yang telah diatur sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, di mana yaitu ada 2 poin. Di mana poin pertama, tarif pajak pertambahan nilai yang sebelumnya 10% menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2020, di mana jika dihitung setelah sudah berlaku pada bulan ini.
Nah, di mana tadi PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak ataupun juga penyerahan jasa adalah menggunakan dengan tarif tunggal. Adapun juga poin kedua itu tarif pajak pertambahan nilai atau ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Nah, 0% sendiri adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di daerah pabean. Nah, seperti yang ditampilkan pada presentasi ini, 3 poin, yaitu di mana poin pertama, barang kena pajak berwujud yang diekspor, barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar pabean, ada juga jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya membahas mengenai cara perhitungan atau cara menghitung PPN. Nah, di mana pajak pertambahan nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan yang telah disebutkan tadi dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi seperti harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor ataupun nilai lainnya. Nah, cara perhitungan pajak sendiri yaitu pajak pertambahan nilai yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai ini 11% dan juga 0%. 0% sendiri kan untuk ekspor barang kena pajak. Nah, dengan mengalihkan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Bisa dilihat kan seperti yang ditampilkan pada presentasi ini, di mana pajak terhutang sama dengan tarif pajak itu 11% atau 0% dikalikan dengan DPP. Dan juga pajak pertambahan nilai yang terhutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP. Bagi pengusaha kena pajak, kemudian merupakan pajak masukan. Nah, membahas mengenai pajak masukan dan selanjutnya membahas mengenai PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, di mana PPN merupakan yang dikenai atas transaksi barang kena pajak ataupun juga jasa kena pajak. Dalam kegiatan transaksi tersebut terdapat dua pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Maka terdapat dua jenis perhitungan PPN yang meliputi PPN masukan dan PPN keluaran, yang biasanya disebut juga dengan pajak masukan dan juga pajak keluaran. Nah, PPN masukan dan PPN keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan. Karena secara sederhana perhitungan PPN masukan dan keluaran sendiri bisa diketahui ketika PKP, pengusaha kena pajak sendiri, mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran. Nah, membahas mengenai pajak masukan sendiri. Pajak masukan sendiri atau dikenal juga PPN masukan adalah merupakan pajak pertambahan nilai PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian, di mana digarisbawahi melakukan pembelian atau pengambilan terhadap barang atau jasa kena pajak. Nah, adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditian atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan lebih besar daripada ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan atau dijabarkan PPKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Nah, jika selisih PPN keluaran jika selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan ternyata lebih besar PPN masukan, maka kelebihan pembayaran PPN tersebut bisa dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. PKP bisa juga mengajukan pengembalian atau retribusi di tahun buku. Nah, masuk pada pembahasan ini PPN keluaran. PPN keluaran atau pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan pembayaran atau melakukan penyerahan ataupun juga digarisbawahi sebagai penjualan atas barang atau jasa kena pajak di dalam negeri ataupun juga ekspor PKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. Nah, PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan atau penjualan dari pembelian atau konsumsi. Nantinya PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan oleh PPN masukan. Nah, jika juga terjadi selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun bila ataupun juga terjadinya ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi di mana lebih bayar yang bisa dikompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan retribusi. Adapun juga contoh PPN keluaran di mana
PKP yang menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga startkan ini sebesar 5 juta. Maka per unit ini dikali 20 unit, ini 20 juta dikali 5 juta, berjumlah menjadi 100 juta. Nah, 100 juta ini dikalikan dengan tarif pajak ini 11% menjadikan PPN 11 juta sendiri merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Nah, jadi PPN ini sebesar 11 juta. Masuk pada pembahasan berikutnya ini terkait pengkreditan pajak pertambahan nilai atau pengkreditan PPN. Di mana pengkreditan PPN itu apa adalah mekanisme untuk laporan SPT masa PPN, di mana PPN masukan, yaitu faktur pajak yang diperoleh dari pembelian, yaitu pembelian barang atau jasa, kena pajak. Nah, dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran. PPN keluaran sendiri adalah faktur pajak yang dikreditkan dari aktivitas penjualan, di garis bawahnya adalah penjualan barang atau penyerahan jasa kena pajak. Nah, yang dikreditkan itu apa sih? Yang dikreditkan adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan dari pasal 9 Undang-Undang PPN. Nah, pun juga PPN masukan atau faktur pajak masukan yang diperoleh boleh dikreditkan paling lambat ini 3 bulan setelah masa penerbitan faktur pajak tersebut. Nah, misalnya itu faktur pajak diterbitkan di bulan Agustus 2018, maka faktur pajak tersebut paling lambat dikreditkan yaitu Agustus, September, berarti November 2018. Adapun juga dengan rumus di mana PPN keluaran sama dengan PPN keluaran dikurang dengan PPN masukan sama dengan PPN kurang bayar atau lebih bayar, di mana penjumlahan ini tergantung mana yang lebih besar. Nah, jika terjadi KB atau kelebihan bayar, maka namanya PPN terutang. Nah, maka hal tersebut harus diserahkan ke kas negara. Contoh perhitungan dari pengkreditan PPN masukan, yaitu contohnya itu pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2018 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Nah, atas penyerahan BKP PPN keluaran PKP tersebut ini sebesar 100 juta. Sedangkan pajak masukan ini sebesar 90 juta. Maka menggunakan rumus PPN keluaran dikurang PPN masukan ini 10 juta dikurang dengan 90 juta menghasilkan selisih ini sebesar 10 juta, di mana selisih ini merupakan selisih kurang bayar. Nah, adapun juga lanjutan ini untuk pada masa pajak Maret 2018. Nah, PPN keluaran ya ini sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukan ini sebesar 130 juta. Menggunakan rumus di mana PPN keluaran dikurang PPN masukan menjadikan selisih yaitu 110 dikurang 130 negatif 20 juta, itu menjadikan kelebihan PPN. Nah, ada juga untuk masa pajak April 2018 ya ini di mana PPN keluarannya sama ini 110 juta, di mana namun pajak masukan ini sebesar 90 juta. Maka untuk menggunakan rumus pajak PPN keluaran dikurang pajak masukan 110 juta dikurang 90 juta menghasilkan 20 juta. Nah, 20 juta ini merupakan PPN di mana kurang bayar. Nah, untuk mengetahui PPN masa April, ya ini sebesar untuk akhir April ini sebesar PPN kurang bayar di pada bulan Maret ini sebesar 20 juta dan PPN kelebihan bayar di mana PPN kurang bayar ini pada Maret dikurangkan dengan PPN kurang bayar pada April dikurangkan dengan kelebihan bayar pada Maret ini sebesar 20 juta dikurang 20 juta, maka untuk PPN masa April sebesar 0 atau nihil. Nah, baik PPN keluaran dan PPN masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak, di mana atas penyerahan baik itu barang maupun jasa kena pajak. Sekian presentasi saya mengenai perhitungan PPN atau penghitungan pajak penghasilan. Sekian presentasi saya mengenai perhitungan PPN atau perhitungan pajak pertambahan nilai. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan penulisan kata ataupun penyebutan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya terangkan dapat menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.